Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang hukum benda. Nah, tentunya teman-teman pengen tahu kan apa saja yang ada dalam hukum benda? Disimak ya. Pengertian benda. Menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik. Menurut terminologi, benda adalah objek yang berarti lawan daripada subjek yaitu orang dan badan hukum. Oleh karena menurut undang-undang, pengertian dari benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki dan dapat dimiliki orang lain, maka segala sesuatu yang tidak dapat dihaki dan tidak dapat dimiliki orang lain bukanlah merupakan pengertian dari benda. Lalu apa saja contohnya? Contohnya adalah laut, udara, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam benda. Menurut sistem hukum perdata, sebagaimana diatur dalam BW, benda dapat dibedakan menjadi 5 poin. Yang pertama, benda bergerak dan benda yang bersifat tidak bergerak. Yang kedua, benda yang dapat musnah dan benda yang bersifat tetap ada dalam kurung kekal. Yang ketiga, benda dapat diganti dan benda yang bersifat tidak bisa diganti. Yang keempat, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak bersifat bisa dibagi. Dan yang terakhir, kelima, benda yang dapat didagangkan dan benda yang dapat didagangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara hak kebendaan dengan hak perseorangan yaitu berhubungan erat dengan soal gugatan di muka hakim, di mana gugatan harus didasarkan secara benar. Nah, hukum Romawi mengadakan perbedaan gugatan menjadi 2 bagian besar, yaitu actiones in rem yang dapat diajukan terhadap setiap orang dan actiones in personam yang hanya dapat diajukan terhadap orang-orang tertentu saja. Antara hak kebendaan yang diatur dalam 2 BW dan hak perseorangan yang diatur dalam buku 3 BW mempunyai perbedaan yang pokok yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Di antaranya yaitu hak kebendaan bersifat mutlak. Selanjutnya yaitu hak kebendaan umumnya berlangsung lama. Dan selanjutnya lagi yaitu jumlah hak kebendaan terbatas pada apa yang hanya ditentukan dalam undang-undang. Antara hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 BW dan hak perseorangan yang diatur dalam buku 3 BW mempunyai perbedaan-perbedaan pokok yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Di antaranya yaitu hak kebendaan bersifat mutlak, sedangkan hak perseorangan bersifat relatif atau nisbi. Yang kedua, hak kebendaan umumnya berlangsung lama. Sebaliknya, hak perseorangan umumnya ditujukan untuk pemenuhan prestasi dalam waktu yang tidak terlalu lama atau waktu tertentu. Yang ketiga yaitu jumlah hak kebendaan terbatas pada apa yang hanya ditentukan pada undang-undang. Dan sebaliknya, hak perseorangan jumlahnya tak terbatas pada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pembedaan hak kebendaan. Pembedaan hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 BW ada 2,
yaitu 1. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, 2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas tanah yang diatur dalam buku 2 BW setelah adanya UU-PA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan sudah tanggal 24 September dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan sudah tidak dibicarakan lagi. Hak-hak tersebut meliputi hak bezit atas tanah, yaitu yaitu hak berkuasa atas tanah, lalu hak endikum, yaitu hak bebas leluasa menggunakan tanah, lalu hak servitut, hak obstal, yaitu hak memiliki bangunan atau tanaman di atas tanah milik orang lain, lalu hak erbaj, yaitu hak menerima penghasilan atau menarik penghasilan dari tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah uang, lalu hak bunga tanah dan hak per 10. Terakhir hak pakai mengenai tanah. Sedangkan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan contohnya seperti gadai, hipotek, kredit verban, privilege, dan fidusia. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. Yang pertama, bezit. Bezit adalah seseorang yang menguasai suatu benda seolah benda itu miliknya sendiri. Yang kedua, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan sebebas-bebasnya. Yang ketiga, hak memungut hasil adalah hak untuk menarik hasil dari benda orang lain seolah-olah miliknya sendiri. Yang keempat, hak pakai dan hak mendiami. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Yang pertama adalah gadai. Dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pengertian dari gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diberikan kepadanya dari debitur sebagai jaminan pembayaran, yang memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya sebagai hasil penjualan benda jaminan. Yang kedua adalah jaminan fidusia. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pengertian dari fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya masih dalam pengawasan pemilik benda. Yang ketiga adalah hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan diutamakan kreditur-kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Dan yang terakhir adalah hipotek. Hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak. Setelah mendengarkan pemaparan materi tentang hukum benda, berikut adalah contoh tentang hukum benda yang bersifat memberi jaminan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
lagi bingung deh. Kenapa? Ya dikit, uang, buat bayar semester. Emangnya butuh berapa? Itu 1 juta sih, gak gede. Sebenarnya niatnya sih mau gedein HP, tapi nggak tahu ke siapa. Kamu bisa bantu nggak? Maaf deh, aku juga sama lagi gak punya uang. Gimana ya? Ini lagi butuh banget lagi, ujian mepet kan. Ini gini aja teh, sekarang mah teh pergi ke kantor pegadaian aja. Emang ada? Ada. Gimana? Nanti diserok aja lokasinya. Oh, ya udah, kamu cepet kirim ya katanya ya. Ya, siap. Lokasinya. Sekarang Ya. katanya mau langsung berangkat ke sana. Ya, Ya udah, makasih ya, Ris, ya. ya sama-sama. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Ada yang perlu saya bantu? Begini Bu, saya mau menggadaikan barang. Dengan atas nama siapa? Atas nama Ewis. Untuk alamatnya? Alamatnya di Jalan Ponteng. Boleh saya lihat barang apa yang ibu udah gadaikan? Di sini saya akan menggadaikan HP Bu. Boleh saya lihat ya? Ya. Apakah kelengkapannya masih ada? Oh masih Bu. Di sini kelengkapannya dan ini untuk chargerannya. Ya Bu ya. Untuk proses selanjutnya, Ibu silahkan isi untuk persyaratan. Ibu isi dulu formulir dan KTP-nya Bu. Boleh saya lihat? KTP ya Bu. Ya. Ini untuk KTP-nya. Silakan. Ini Bu untuk formulirnya. Nama Ewis Milda Santi, alamat Parung Ponteng, barang yang dijaminkan adalah HP, besarnya 1 juta Ya. dalam waktu kurun 3 bulan. Ya. Silakan untuk menandatangani. Bu, dimohon isi nomor HP yang untuk bisa saya hubungin. Iya. Silakan tanda tangan, ini KTP-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Apapun. Dicukupkan sekian penampilan dari kami. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kehilapan. Saya Ewis Melda Santi. Dan saya Neneng Supriyati Ningsih. Dan saya Nabi Salam akan kenken. Restola Nisa. Saya Aditya. Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam